Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibedut Bandung. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cibedut Bandung hari Rabu 18 Januari 2023. Kita akan memahami firman Tuhan dengan tema bersatu di dalam Kristus. Kita siapkan hati kita, kiranya PA ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 191, bait yang pertama dan kedua, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang asa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang asa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau saat ini kami boleh mengikuti PA, ini semua anugerah Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah kami semuanya, sehingga PA pemahaman Alkitab saat ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Membangun iman kami semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, seluruh anggota jemaat GKI Taman Cibedut Bandung, simpatisan juga semua yang mengikuti PA pada saat ini, kita akan mendalami tema bersatu di dalam Kristus, didasarkan pada perikop 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 17. Di sini diberi judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptiskannya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan mewujudkan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Saudara semua yang kami kasih dalam Kristus, perikop 1 Korintus 1 ayat 10-17 ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal ini dikatakan Paulus sendiri di dalam ayat yang ke-10a. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Jadi Paulus menasihatkan, memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Kalau Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus, tentu ada sesuatu, ya, ada masalah pada jemaat Korintus itu. Masalah apa yang terjadi di jemaat Korintus? Lalu bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihatnya? Apa isi nasihatnya? Lalu apa maknanya itu semua bagi kita gereja pada masa kini? Itulah apa yang akan kita ikuti saat ini. Yang pertama, saudara sekalian, masalah apa yang terjadi di jemaat Korintus? Pada waktu itu Rasul Paulus berada di kota Efesus. Efesus dengan Korintus jaraknya cukup jauh. Di kota Efesus, Rasul Paulus mendengar dari orang-orang, dikatakan dari keluarga Chloe, tentang situasi jemaat di Korintus. Chloe ini rupanya seorang pengusaha wanita, cukup kaya rupanya, mempunyai banyak karyawan, mungkin juga budak-budak, dan karyawan atau budak inilah yang sempat mengetahui bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Lalu orang-orang Chloe ini berjumpa dengan Rasul Paulus, lalu menceritakan bagaimana kondisi keadaan jemaat di Korintus itu. Itu dikatakan pada ayat yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Bagaimana keadaan jemaat Korintus waktu itu? Dikatakan terjadi perselisihan. Perselisihan yang mengancam adanya perpecahan jemaat. Bagaimana bentuk perselisihan itu yang bisa mengancam perpecahan jemaat? Itu ditulis pada ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Rupanya di jemaat Korintus pada waktu itu tidak bersatu. Ada klik-klik, kelompok-kelompokan, golongan-golongan dari anggota jemaat. Dan golongan atau kelompok-kelompok ini mengikuti pemimpin mereka atau panutan mereka masing-masing. Ada kelompok atau golongan yang hanya mengakui kepemimpinan dan ajaran Paulus, maka dikatakan kami golongan Paulus. Ada sebagian yang mengakui kepemimpinan Apolos, ajaran Paulus, lalu mengklaim sebagai golongan Apolos. Ada sebagian lagi yang mengakui kepemimpinan Kefas, ajaran Kefas, yaitu Petrus, lalu mengatakan aku dari golongan Kefas. Ada lagi juga mengatakan dan mengakui kepemimpinan Kristus, ajaran Kristus, oh aku dari golongan Kristus. Mari kita lihat lebih mendalam golongan-golongan ini kayak apa, ya, bagaimana kira-kira konkretnya. Yang pertama, golongan Paulus, saudara sekalian. Golongan ini rupanya anggota-anggota jemaat yang kebanyakan berlatar belakang bukan Yahudi, ya, bukan Yahudi. Kita tahu di jemaat Korintus itu anggota jemaatnya plural sekali, heterogen sekali, dari segala macam suku bangsa, dari segala macam bangsa, budaya, bahkan juga kepercayaan, karena kita tahu Korintus adalah kota pelabuhan yang besar, yang ramai, yang didatangi, disinggahi banyak orang dari segala macam bangsa. Terjadilah pencampuran, ya, budaya, kepercayaan dan seterusnya di sana, termasuk anggota jemaatnya juga plural. Di jemaat Korintus ada sebagian orang-orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi.
Dan mereka ini mengakui kepemimpinan dan ajaran Rasul Paulus. Karena kita tahu Rasul Paulus dengan semangat sekali mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Juga pandangan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen tidak perlu mengikuti tradisi-tradisi Yahudi atau hukum Taurat. Misalnya sunat. Bagi Rasul Paulus pada zaman itu ya, yang mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, untuk menjadi Kristen harus percaya kepada Kristus, tidak perlu harus menjadi orang Yahudi dulu atau mengikuti tradisi Yahudi atau hukum Taurat, yaitu misalnya sunat. Karena orang diselamatkan bukan melakukan hukum Taurat atau sunat, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah dipegang oleh Rasul Paulus, sehingga bagi golongan orang yang bukan Yahudi ini merasa cocok ya. Untuk menjadi Kristen tidak perlu lagi mengikuti tradisi Yahudi, tapi percaya kepada Kristus. Sebab orang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kira-kira golongan Paulus. Lalu yang kedua adalah golongan Apolos. Siapa itu Apolos? Kita bisa membaca latar belakang Apolos dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dan 25. Kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dan 25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dari sini bisa dikatakan bahwa Apolos adalah orang Yahudi dari Alexandria. Alexandria adalah kota yang terkenal karena pusatnya orang-orang terpelajar, pusatnya orang-orang intelektual dalam mempelajari kitab-kitab suci. Jadi Apolos ini termasuk orang yang pintar, yang terpelajar, intelektual. Banyak ilmunya tentang kitab suci. Dan fasih berbicara, fasih berkhotbah, fasih ceramah dan seterusnya. Melihat kepandaian dan kefasihan Apolos ini, tentu banyak orang juga terpesona. Maka mereka yang terpesona ini memfavoritkan Apolos. Itulah kira-kira golongan Apolos. Orang yang Kristen, yang merasa dia pandai, merasa terpelajar, merasa lebih dari yang lain. Katakanlah orang Kristen yang merasa elit, begitulah dalam hal intelektual. Lalu yang ketiga, golongan Kefas. Kita tahu Kefas adalah sebutan dari Tuhan Yesus untuk Petrus. Golongan Kefas atau Petrus ini rupanya adalah juga orang-orang Yahudi, tetapi yang masih memegang tradisi-tradisi Yahudi atau hukum Taurat. Mereka berpandangan orang Yahudi kalau menjadi Kristen masih terikat pada tradisi dan hukum Taurat. Misalnya kalau menjadi Kristen orang Yahudi ya harus disunat. Ya. Atau orang yang bukan Yahudi menjadi Kristen juga harus disunat. Jadi intinya adalah tradisi Yahudi dan hukum Taurat tetap dipegang. Walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kepada atau terhadap orang yang bukan Yahudi untuk menjadi Kristen harus mengikuti tradisi Yahudi dulu, misalnya sunat tadi. Itulah kira-kira golongan Kefas. Lalu sekarang yang keempat, golongan Kristus. Sepertinya juga tidak terlalu jelas siapakah yang termasuk dalam golongan Kristus ini. Ada beberapa penafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan
kemungkinan golongan Kristus ini adalah golongan orang-orang Kristen yang merasa paling benar, paling murni mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dan kemungkinan juga golongan ini masih ada yang beberapa sempat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih pelayanan di tengah dunia itu. Jadi mereka memandang kelompok yang murni, yang paling benar, yang paling baik. Sehingga terkesan kelompok Kristen ini menjadi orang yang fanatik. Menjadi orang yang intoleran. Memandang golongan lain ini nggak murni lagi. Hanya mereka yang murni sebagai pengikut Kristus. Saudara sekalian, itulah kira-kira gambarannya 4 golongan di dalam jemaat Korintus, di mana golongan ini masing-masing merasa benar dan baiknya sendiri-sendiri, sehingga jemaat di Korintus terancam adanya perpecahan. Kelompok dan golongan dalam jemaat Korintus ini, kalau mereka saling menutup diri, tentu akan mengancam keutuhan jemaat itu, mengancam keutuhan jemaat, dan tentu ini tidak sehat. Oleh karena itu, saudara sekalian, Paulus memberikan nasihatnya dalam situasi seperti itu. Paulus mengatakan Kristus itu satu, tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah. Kalau Kristus satu, tidak terbagi, maka mestinya orang percaya kepada Kristus, mengikut Kristus juga tidak terpecah, tidak terbagi, melainkan menjadi satu. Juga kemungkinan ada gejala juga di antara anggota jemaat di Korintus itu yang memfavoritkan, mengidolakan pemimpin-pemimpin yang membaptis mereka. Ini juga rupanya menjadi gejala pengelompokan tersendiri. Jadi mereka mengikuti, mengidolakan, memfavoritkan mereka, pemimpin yang membaptis mereka. Lalu Paulus mengatakan, ya syukurlah kalau aku, Paulus ini, tidak membaptiskan banyak orang. Hanya beberapa, disebutkan beberapa orang yang dibaptiskan, misalnya Crispus, Gaius, Stefanus, dan seterusnya. Lalu Paulus mengatakan, ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana konkretnya nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus yang terpecah-pecah, yang terancam keutuhannya ini? Nasihatnya sebenarnya ditulis pada awal surat ini tadi, atau pada awal bacaan ini, yaitu ayat yang ke-10. Di awalnya dia memberikan nasihat. Kita akan baca kembali ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itulah nasihat Rasul Paulus. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Paulus menyapa jemaat Korintus, menyapanya dengan saudara-saudara, ya. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Artinya Paulus menempatkan diri yang sejajar, sama dengan jemaat di Korintus. Paulus tidak merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih hebat, enggak, sama. Selain itu, Paulus juga rupanya ada hubungan yang erat, yang dekat dengan jemaat di Korintus, karena Paulus yang merintis ada jemaat di Korintus itu. Pada waktu Rasul Paulus mengadakan perjalanan yang pertama di Korintus, Paulus tinggal di Korintus. Dalam Kisah 18 ayat 11 dikatakan selama 1,5 tahun, ya. Saya akan bacakan Kisah 18 ayat yang ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ, maksudnya di kota Korintus, selama 1 tahun 6 bulan, ya, berarti 18 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Selama Paulus di sana ada beberapa yang percaya, mengikut Tuhan Yesus, dan rupanya inilah menjadi cikal bakal
adanya jemaat Korintus yang semakin besar itu. Saudara sekalian, lalu apa isi nasihat Rasul Paulus itu? Konkretnya ada 3. Yang pertama dikatakan nasihat supaya jemaat Korintus seia sekata. Ya, ungkapan seia sekata ini biasanya dipakai untuk 2 golongan atau lebih yang sedang berselisih, berseteru agar mencapai kesepakatan bersama. Melalui seia sekata inilah dimaksudkan supaya pihak-pihak yang merasa berbeda ini mencari titik temu. Ya. Dengan titik temu ini lalu tercapai kesepakatan. Misalnya mereka harus menyadari titik temunya apa, yaitu sama-sama percaya kepada Kristus. Nah, sama-sama dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Ini titik temu. Ya. Lalu nasihat yang kedua adalah agar jemaat Korintus erat bersatu. Istilah erat bersatu ini sebenarnya istilah dalam dunia medis, yaitu menggambarkan tulang-tulang yang patah, ya, lalu mulai tumbuh kembali, tulang itu mulai menyatu kembali, atau sambungan tulang yang katakanlah mulai terpleset, tidak menyatu dari sendinya, lepas, lalu mulai menyatu kembali sehingga berfungsi kembali tulang itu. Itulah kiranya artinya erat bersatu, yaitu sebab jemaat kembali bersatu, tidak menonjolkan kelompok atau perbedaan masing-masing. Dengan bersatu mereka bisa menjalin komunikasi, ya, satu dengan yang lain, menjadi persekutuan yang terbuka, lalu berfungsi kembali sebagai jemaat, bukan sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu nasihatnya ketiga, nasihat supaya jemaat Korintus sehati sepikir. Sehati sepikir ini artinya mempunyai perasaan dan pikiran yang sama. Punya pikiran dan perasaan yang sama antara anggota jemaat, lalu sama dengan pikiran dan perasaan siapa? Sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu juga disinggung Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi pasal 2 ayat 5. Ya. Saya akan baca Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat Korintus diharapkan mereka sehati sepikir bersama dengan pikiran dan perasaan Kristus, atau dengan kata lain menempatkan pikiran dan perasaan jemaat itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Atau konkretnya kalau orang semakin dekat dengan Kristus dan mengikuti ajaran Kristus, berperilaku seperti Kristus, maka dengan sendirinya mereka akan bersatu semakin erat, dekat satu dengan yang lain. Tidak ada perpecahan lagi. Saudara semua sekalian, itulah 3 nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus yang terancam perpecahan karena adanya golongan-golongan yang merasa paling benar. Dan tentu Paulus rindu dan berdoa supaya jemaat Korintus bersatu. Lalu akhirnya pelajaran apa yang bisa kita pelajari melalui PA ini? Apa maknanya bagi kita sebagai jemaat atau gereja pada masa kini? Tidak bisa kita pungkiri, jemaat atau gereja pada masa kini pun juga bisa terancam perpecahan, terancam keutuhannya. Bisa jadi anggota jemaat berkelompok-kelompok sendiri satu dengan yang lain, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Walaupun masih dalam satu jemaat, tapi mereka sebenarnya merasa berbeda dengan kelompok ini, kelompok itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai contoh ini kita tidak menunjukkan kepada jemaat tertentu, tapi contoh secara umum, ya. Bila ada satu jemaat yang cukup besar, mungkin jemaatnya juga lebih dari satu, ada anggota jemaat, ya, yang katakanlah memilih-milih pendeta favoritnya. Dalam anggota jemaat
memfavoritkan pendeta A, ya. Sehingga mereka merasa pengikut pendeta A, kelompok A. Dan sebagian yang memfavoritkan pendeta B, ya karena kecocokan dengan mereka soal pelayanan sosial misalnya, kelompok B. Dan pendeta C, anggota jemaat yang cocok karena pendeta C ini ya suka menyanyi, suka humor, suka bergaul dengan anak muda dan seterusnya, menjadi kelompok C dan seterusnya. Saudara sekalian, itu bisa terjadi di jemaat manapun. Kalau masing-masing kelompok menjadi kelompok yang terbuka, ya, oke, memang bisa lebih memfavoritkan si A atau pendeta B. Tapi lalu tertutup ya untuk yang lain, ini menjadi nggak benar. Tapi kalau mereka masih terbuka, ya, masih tetap juga bisa mendukung pendeta atau pemimpin-pemimpin yang lain, walaupun merasa ya secara hati mungkin cocok dengan ini itu, tapi bukan berarti nggak cocok dengan yang lain, ya ini masih manusiawi. Tetapi menjadi kelompok yang tertutup lalu mulai menyalahkan kelompok yang lain, menyerang, ini yang mulai tidak baik dan tidak benar. Diperparah lagi kalau kelompok-kelompokan itu juga sudah sampai level, katakanlah tingkat atas dalam tanda petik, level pimpinan jemaat, majelis jemaat, level pendeta, ya, antara anggota jemaat, antara majelis jemaat atau pengurus gereja dengan pendeta, ya, level pendeta dan pengerja, mereka juga saling tidak cocok satu dengan yang lain, lalu mengklaim mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri, ya. Pendeta X merasa saya punya pengikut sendiri ini, pendeta Y saya punya pengikut yang kuat, yang fanatik, ya. Dan bangga kalau punya pengikut yang fanatik. Ini tentu tidak benar. Saudara sekalian, ada perpecahan atau ancaman perpecahan jemaat, kita tetap perlu waspada. Kita perlu tetap ingat nasihat Rasul Paulus tadi. Supaya jemaat, gereja dimanapun, termasuk GKI Taman Ciberut Bandung, tetap satu iman, satu baptisan, satu pelayanan. Untuk itu anggota jemaat, semuanya kita harus terus pertama menyadari bahwa dirinya, siapapun mereka, adalah sama-sama pengikut Kristus. Di hadapan Tuhan sama. Tidak ada mana lebih baik, lebih tinggi, lebih benar. Sama sebagai orang berdosa yang membutuhkan penebusan keselamatan, dan Kristus sudah memberikan keselamatan itu. Kalau Tuhan Yesus yang kita percayai, kita ikuti itu tuh adalah Kristus yang satu, maka kita pun mesti harus belajar untuk bersatu, untuk mewujudkan kesatuan itu. Itu juga diinginkan Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka murid-murid menjadi satu. Itulah doa Tuhan Yesus. Artinya kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita mengikut Kristus, melayani Kristus, semua itu kita lakukan untuk memuliakan Kristus, bukan memuliakan diri sendiri atau kelompok kita sendiri. Yang kedua, sebagai anggota jemaat kita juga perlu terus waspada, hati-hati pada saat kita mulai senang, mengidolakan, memfavoritkan pendeta tertentu atau pemimpin tertentu. Kita harus sadar pendeta atau pemimpin betapa, katakanlah, luar biasanya dalam tanda petik. Kita tetap juga manusia biasa. Di hadapan Tuhan juga sama. Sama-sama orang berdosa, sama-sama membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Maka kita juga sama dengan mereka. Walaupun dengan talenta yang berbeda, ada katanya lebih luar biasa, ada yang biasa. Tapi Paulus di dalam surat yang lain mengatakan, ya bukan yang satu lebih tinggi, lebih benar dari yang lain. Semua saling membutuhkan sebagai satu Kristus. Ya,
Bukan berarti jemaat lebih tinggi daripada kelingking. Semuanya sama. Ya. Nah, kita perlu menyadari, marilah kita menghayati kesamaan kita. Kita adalah sama-sama pengikut Kristus, sama-sama pelayan Kristus, sama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan memang tetap bisa ada. Tapi kita diingatkan supaya kita selalu seia sekata, bersatu, sehati sepikir. Artinya carilah kesamaan-kesamaan yang ada. Bukan membesarkan perbedaan-perbedaan atau bahkan menyala-nyalakan yang lain yang tidak sama. Oh, ini akan menghancurkan jemaat. Marilah kita menjadi orang yang terbuka, membangun komunikasi, relasi dengan siapa saja, tidak menjadi orang yang tertutup. Kiasannya kita selalu membangun jembatan-jembatan, bukan membangun tembok-tembok yang rapat. Maka niscaya hubungan berjemaat akan menjadi sesuatu yang indah, seperti satu keluarga. Lalu yang keempat, yang terakhir, dalam kita melayani di gereja, sadarilah bahwa kita melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain, bukan melayani manusia. Pelayanan yang kita lakukan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, kelompok sendiri, atau manusia. Maka orientasi hidup kita harus tertuju pada Kristus dan kehendaknya. Kita ingin selalu meneladani Kristus, sehati sepikir dengan Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita terus hidup sebagai anggota jemaat Tuhan pada masa kini, dengan terus menuju pada Kristus. Maka persatuan akan terwujud. Tidak menonjolkan diri sendiri atau kelompok sendiri, tapi memuliakan Tuhan. Selamat menjadi murid-murid Kristus yang terus bersatu. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen pada kekayaan adalah satu di dalam Kristus. Walaupun kami sadar di antara orang Kristen, anggota jemaat, anggota gereja juga bisa terjadi banyak perbedaan. Tapi karena perbedaan atau bahkan kelompok-kelompok yang ada tidak menjadi kelompok yang tertutup, yang menghambat komunikasi, yang akhirnya mengancam perpecahan, mengancam keutuhan, yang membuat perpecahan. Tolonglah agar kami semua, seluruh anggota jemaat, boleh terus melihat Kristus, sehati sepikir dengan Kristus, sehingga kami akhirnya bisa menjadi murid-murid seperti yang Tuhan inginkan, bersatu satu dengan yang lain. Kami juga berdoa terus untuk gereja-gerejamu, yang kami sadar betul ada banyak nama gereja, juga ada banyak, kalau dilihat, ajaran-ajaran yang tidak sama. Tapi kiranya semua boleh sadar satu hakikatnya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kiranya ini semua umat gereja yang bermacam-macam namanya ini bisa saling menghargai satu dengan yang lain, bisa saling bekerja sama, bisa saling bergandengan tangan melayani Tuhan di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk jemaatmu, khususnya GKI Taman Ibadah Bandung, seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dan berkati kehidupan mereka, iman mereka, sehingga mereka menjadi anggota jemaat yang terus setia kepada Tuhan, juga dalam pelayanannya. Yang berdoa untuk pemimpin, para anggota majelis jemaat, para penatua dan pendeta, bila mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan, memimpin melayani jemaat dengan baik, sehingga pelayanan terus berjalan, kesatuan, persaudaraan juga terus terwujud,
sehingga semua merasa bersukacita, berbahagia, berjemaat, khususnya di GKI Taman Cipunir Bandung. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami juga anggota jemaat yang punya masalah, pergumulan soal kesehatan, soal keluarga, soal rumah tangga, soal sakit penyakit, dan hal-hal lain. Tuhan, tolonglah kuatkanlah kami semuanya, agar kami boleh menghadapi semua masalah pergumulan itu di dalam Tuhan. Karena kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kami, mendampingi kami, menopang kami, sehingga kami tidak sampai terpuruk dan putus asa. Kami terus berdoa untuk rencana-rencana kami di tahun yang baru ini. Masih dalam suasana tahun baru bulan Januari, ada banyak hal yang kami rancang ke depan, baik yang menyangkut pekerjaan, studi, rumah tangga, atau apapun juga. Bila semuanya juga dalam kesesuaian dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga boleh terwujud dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang di pusat sampai dengan daerah, dan juga berikan hikmat kepada mereka dalam mengatur pemerintahan ini, memimpin rakyat dengan baik dan benar, sehingga semua boleh merasa terlayani, terayomi, tidak ada yang merasa tersingkirkan, sehingga semua kelompok golongan yang ada boleh bersatu padu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oh Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami semuanya. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan akhiri PA kali ini dengan menyanyi dari dari NKB 191 bait yang ketiga, NKB 191 bait yang ketiga, kita bahu membahu. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang asa.